Ada satu fase hidup manusia yang tidak diajarkan di sekolah atau di lingkungannya. Fase itu disebut spiritual awakening. Dan oleh banyak spiritualis, itu disebut sebagai the dark night of the soul. Justru ketika seseorang mengalami fase ini, hidupnya mulai berantakan. Emosinya naik dan turun. Batin merasa kosong, gelisah. Bahkan kamu seperti kehilangan sebuah arah. Merasa sendirian walaupun kamu banyak yang mengelilinginya. Dan mungkin kamu muncul satu pertanyaan dalam benak kamu, untuk apa sih aku hidup di dunia ini? Dan beberapa orang bertanya kepada saya, apakah fase ini bisa dipercepat? Apakah harus selama ini? Dan apakah bisa masuk ke bab spiritual tanpa harus hancur terlebih dahulu? Jawabannya bisa. Karena spiritual awakening itu dimana fase kamu mulai bangun secara kesadaran. Namun, struktur batin kamu itu belum siap. Dan karma lama serta trauma lama itu belum bersih. Akibatnya, kesadaranmu naik lebih cepat daripada kesiapan mental kamu dan kapasitas secara emosional. Dan itu juga akan membuat luka lama yang belum selesai muncul ke permukaan. Karena di fase ini juga ego kamu mulai diruntuhkan dan identitas lamamu tidak lagi dipakai. Itulah sebabnya spiritual awakening itu seperti orang yang dibongkar secara paksa, dikosongkan, atau dipaksa untuk menjadi dirimu sendiri. Lalu bagaimana caranya mempercepat proses ini? Kamu perlu menaikkan energi dasarmu dulu. Kemudian, kamu perlu mengkikis karma dan trauma di masa lalu. Dan kamu perlu berdamai dengan bagian-bagian dirimu atau yang kita sebut sebagai ego personality. Sehingga ketika itu semua sudah ditata dengan baik, maka proses tersebut akan berjalan lebih maksimal dan lebih mudah. Dan memang salah satu proses yang tercepatnya adalah lewat bantuan seorang guru atau seorang mentor. Bukan mentornya yang menyelamatkan, tapi karena memang resonansi energi yang mempercepat prosesnya. Itulah kenapa dalam private coaching hypnosis reduction, pertemuan one-on-one coaching itu jauh lebih efektif dan jauh lebih mendapatkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pertemuan massal. Lalu kenapa proses sebuah awakening atau kebangkitan itu pasti didahului oleh bersih-bersih terlebih dahulu? Karena dalam perjalanan jiwa kita, mungkin kita pernah menyakiti makhluk hidup, pernah melanggar moralitas, pernah membunuh di zaman dulu ataupun waktu kehidupan saat ini dari usia 0 sampai sekarang. Mungkin pernah berselingkuh, pernah menipu, pernah merusak alam, dan menyalahgunakan kekuasaan. Itu semua tidak hilang, itu semua direkam. Dan karma itu bukan sebuah dosa, tapi hukum dari sebab dan akibat, hukum dari konsekuensi apa yang kamu lakukan, dan itulah yang akan kamu dapatkan konsekuensinya. Dan karma itu tidak hilang meskipun kamu berdoa, kamu lupa, atau bahkan kamu merasa menyesal. Karma akan mulai terkikis ketika kamu mulai memahami pembelajarannya, menaikkan kesadaran dirimu, dan juga memperbaiki perilakumu, atau istilah lainnya adalah bertaubat. Karma adalah sebuah data. Bayangkan seperti sistem digital. Ketika kamu hapus history di sebuah browser, apakah datanya akan langsung hilang? Tentu tidak. Di server data itu masih tersimpan, masih terhubung, masih mempengaruhi iklan dan algoritma. Begitupun dengan karma. Kita mungkin melakukan sebuah pertobatan atau lupa atau sudah merasa baik, tapi data karmanya itu masih ada, terekam jelas di tubuhmu dan juga di alam semesta. Yang berarti awakening di sini adalah kita perlu menghadapi realitas itu, bukan untuk dihukum, tapi untuk memahaminya. Misalnya di kehidupan masa lalu atau beberapa tahun yang lalu, seseorang pernah membunuh seekor hewan karena mungkin saat itu merasa marah. Kemudian alam merekam, emosi menjadi tindakan, kemudian mengakibatkan makhluk lain menjadi mati. Data itu pada saat ini muncul sebagai disakiti orang lain yang sedang emosi, konflik berat, penderitaan emosional, dan tantangan hidup
yang mungkin tidak masuk akal. Karena ini semua adalah proses dari pembelajaran alam dan tidak akan pernah berhenti memberikan kamu pembelajaran sampai kamu belajar. Dan karma tersebut atau prosesnya bisa dipercepat ketika kamu memang sudah bisa ikhlas menerimanya. Tidak lagi menyalahkan siapapun, meningkatkan kesadaran dirimu, dan mengubah perilakumu secara nyata. Namun terkadang ikhlas di sini masih konotasinya adalah menerima atau menekan emosinya. Jadi tidak benar-benar merasakan keikhlasan. Mudah diucapkan namun sulit dipraktikkan. Karena emosi yang kamu masih simpan itu membuat kamu jadi sulit untuk bisa ikhlas. Ikhlas yang berarti kamu menerima secara total emosi, kejadian, dan apapun saat itu yang mungkin masih kamu tolak. Karena keikhlasan di sini adalah kunci untuk mempercepatnya. Karena karma akan terasa menyiksa jika kamu melawannya dan terasa lebih ringan jika kamu bisa ikhlas menerimanya. Jika kamu sadar juga bahwa ini adalah proses belajar dari jiwamu, tidak lagi play victim dan kamu tetap membina dirimu, maka alam dan tubuhmu sendiri menilai bahwa ini sudah dipelajari. Pelajaran ini sudah mulai dipahami. Dan dalam private coaching hypnosis seduction sendiri, peranannya dalam mempercepat proses awakening tadi itu bukan menghapus karma dan tentunya tidak melanggar hukum alam juga. Namun PCH ini bisa membantu kamu untuk mengikis sedikit karma yang ada di dalam diri kamu, menurunkan intensitas penderitaan, menstabilkan energimu, dan juga mempercepat fase dari awakening tadi menuju enlightenment atau pencerahan. Ada sebuah contoh nyata, mungkin seharusnya orang tersebut mengalami sebuah kecelakaan, tapi karena sudah banyak terkikis, dia hanya sakit secara ringan, bisa flu, bisa batuk, dan biasanya juga penderitaan yang panjang, misalnya dia seharusnya menderita sekitar bertahun-tahun lamanya, itu dipadatkan dan dipersingkat dan dikosongkan proses penderitaannya terlebih dahulu. Jadi ini seperti kita mencari sebuah jalan pintas untuk mempercepat sebuah proses itu menjadi proses yang lebih menyenangkan. Dan ada beberapa tahapan dalam spiritualitas itu seperti spiritual awakening, kemudian enlightenment, pencerahan, kemudian kesucian di atas kesadaran malaikat dan dewa, dan juga enlightenment sempurna, yaitu menyatu dengan semesta. Makin tinggi tahapan, tentu ujiannya makin halus, moralitasnya makin ketat, dan ego serta superego perlu lebih sering dibersihkan. Apa saja yang mungkin sering menghambat dalam perkembangan ini? Yang sering kami temukan itu adalah ketika ego halusmu belum dilepaskan, emosi negatif menumpuk, trauma inner child, overthinking, rasa menjadi korban, kemudian ketidakikhlasan, cakra bermasalah, auranya gelap. Nah, itu adalah faktor-faktor yang sering kali menghambat ketika seseorang mengalami sebuah spiritual awakening menuju ke pencerahan. Nah, untuk kamu yang ingin mengetahui energi kamu, kualitas energimu, apakah kamu sudah di tahapan enlightenment atau baru di spiritual awakening, dan apakah kamu secara cakra, aura, kundalini, kemudian spirit guide, bahkan energi chi kamu, apakah sudah optimal atau perlu ditingkatkan, dan ketika ditingkatkan di sisi yang mana, serta apa saja bypass untuk mempercepat proses itu sehingga kamu bisa melewati proses itu lebih mudah. Nah, inilah aku sampaikan atau sajikan spiritual energy assessment. Kamu bisa mengikutinya dengan cara klik link di deskripsi atau di bio saya. Kita ketemu di video selanjutnya dan saya tunggu kamu untuk assessment.